Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya membuat judul homili pada kesempatan ini, kasih yang tidak pernah melepaskan. Seorang pendaki gunung pernah menceritakan pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Dia mengatakan demikian: di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah. Kabut turun sangat tebal, hujan mulai deras, dan jalan setapak yang semula jelas kini hampir tidak terlihat. Ia mengatakan bahwa pada saat itu ia mulai panik. Yang paling ditakutkan bukanlah hujan atau dingin, tetapi dia takut kalau sampai tersesat sendirian di tengah gunung yang lebat itu. Pemandunya datang mendekati dia lalu berkata, "Jangan berjalan jauh di depan saya. Jangan juga tertinggal di belakang." Sambil mengulurkan tali, pemandu mengatakan, "Pegang tali ini. Selama tali ini tetap menghubungkan kita, kita akan sampai dengan selamat." Pendaki itu kemudian berkata, "Yang membuat saya merasa tenang bukan karena kabutnya hilang, bukan karena hujannya reda, tetapi yang membuat saya berani melangkah adalah karena sejak saat itu saya tahu bahwa saya tidak sendiri dan saya tetap terhubung dengan pemandu saya." Saudara-saudari terkasih, sebenarnya ini juga adalah gambaran dari kehidupan kita. Kita tidak selalu berjalan di jalan yang terang. Kadang kita memasuki kabut kehidupan kita, rasa sakit, kehilangan pekerjaan, ada masalah dalam keluarga, masa depan yang tidak pasti, atau kegagalan yang membuat kita hampir putus asa. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan terbesar bukanlah kesulitan apa yang akan saya alami, karena kita tahu kesulitan pasti akan datang menghampiri kehidupan kita. Tak ada manusia yang tidak pernah mengalami kesulitan. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah saya akan menghadapi semuanya itu sendirian? Pertanyaan itulah yang dijawab oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua dari suratnya kepada jemaat di Roma. Di awal bacaan kedua tadi, kita mendengar bagaimana Paulus bertanya dengan penuh keyakinan. Dia mengatakan demikian, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?" Lalu ia menyebut semua hal yang paling kita takuti, semua hal yang menakutkan bagi manusia: penderitaan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, bahkan maut. Dari sebuah refleksi dan iman yang mendalam, kemudian Paulus mengatakan, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya mau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memberikan perhatian pada bagian ini. Paulus tidak mengatakan bahwa orang beriman akan bebas dari penderitaan, tidak. Ia juga tidak berkata bahwa semua masalah akan langsung hilang, tidak. Tetapi yang ia katakan nampaknya jauh lebih konkret dan jauh lebih indah jika kita lihat dalam konteks kehidupan kita. Paulus mengatakan, apapun yang terjadi, Kristus tidak akan melepaskan kita. Apapun yang terjadi, entah itu dosa, entah itu kemarahan,
entah itu kebencian, bahkan entah itu permusuhan, Kristus tidak akan melepaskan kita. Lalu Injil hari ini menunjukkan seperti apa kasih Kristus itu. Tadi dikisahkan bahwa Yesus ingin menghindar dari orang banyak setelah ia mendengar pembunuhan Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian orang banyak tahu kemana dia pergi, dan ada ribuan orang yang mengikutinya ke tempat yang sunyi. Lalu tiba-tiba dikisahkan hari mulai sore, dan orang yang ribuan ini pasti merasa lapar. Para murid yang selalu bersama dengan Tuhan itu mulai gelisah. Mereka mulai menghitung-hitung keadaan. Makanan tidak cukup, uang tidak ada, dan desa-desa yang menjual makanan masih jauh. Kesimpulan para murid sangat sederhana. Lalu mereka mengajukan cara yang paling aman dan paling efektif dengan berkata, suruh saja mereka pergi pulang. Inilah respon para murid begitu melihat ada ribuan orang yang kelaparan. Suruh saja mereka pulang. Secara manusiawi, usulan itu sangat masuk akal. Tetapi Yesus tidak melihat situasi itu hanya dengan logika manusiawi. Injil mengatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat ribuan orang yang kelaparan ini. Dan persis disinilah kita melihat apa arti perkataan Santo Paulus, kasih Kristus tidak pernah melepaskan orang yang datang kepadanya. Ketika dia melihat ribuan orang yang mengikuti dia dalam kondisi kelaparan, para murid berkata, suruh mereka pergi. Tetapi Yesus justru hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan Yesus tidak mau menyuruh orang itu pergi daripadanya. Orang banyak itu lapar, namun Yesus tidak mau meninggalkan mereka. Ia tidak berkata, itu bukan urusanku. Sebaliknya ia memilih untuk tetap tinggal bersama mereka, sembari mencari jalan agar mereka yang kelaparan ini juga dipelihara. Dan disitulah Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia berkata kepada para muridnya, mereka tidak perlu disuruh pergi, tetapi kamu yang harus memberi mereka makan. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi dengan para murid ketika mereka disuruh Yesus untuk memberi makan ribuan orang. Para murid mulai melihat, apa yang ada pada kami untuk diberikan kepada orang banyak. Mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Jumlah itu pasti tidak akan berarti jika diberikan kepada ribuan orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seringkali kita juga seperti itu. Ketika Tuhan mengajak kita membantu orang lain, kita gampang berkata, saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ketika diminta melayani, kita tiba-tiba merasa orang paling sibuk, lalu berkata, saya tidak punya waktu, saya sibuk. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, tidak jarang bahwa kita merasa apa yang kita miliki terlalu kecil, terlalu sedikit untuk dibagi dengan orang lain. Lihat, dalam situasi seperti itu, Yesus tidak menghakimi para murid. Ia tidak bertanya, mengapa kalian tidak mempersiapkan lebih banyak? Tetapi dengan lembut, Yesus berkata kepada para muridnya, bawalah kepadaku apa yang kalian miliki. Bawalah kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu, akan kuberkati. 5 roti dan 2 ikan memang sedikit, tidak akan berarti jika harus diberikan kepada ribuan orang. Tetapi lihat Bapak Ibu, mujizat itu terjadi
setelah yang sedikit itu diserahkan kepada Yesus, itu menjadi cukup untuk dibagi. Intinya di sini, ketika yang hanya 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Tuhan, semuanya menjadi cukup untuk digunakan. Maka mujizat itu mengajarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Anda tidak perlu menunggu sampai kamu memiliki segala-galanya lalu membantu orang lain. Tetapi lihat, Tuhan membutuhkan hati yang mau percaya dan hati yang bersedia untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati itu untuk kebaikan bersama. Saya merasa bahwa disinilah kedua bacaan hari ini bertemu. Karena kita tidak pernah dipisahkan dari kasih Kristus, maka kita tidak perlu takut menghadapi keterbatasan kita. Problemnya adalah tidak jarang kita merasa bahwa kita bukan orang yang dicintai oleh Kristus. Apalagi seiring dengan berkembangnya teologi kemakmuran, di mana orang melihat hanya orang-orang yang sejahtera yang diberkati, maka keterbatasan, kekurangan jarang kita pandang sebagai suatu berkat yang kita terima dari Tuhan. Padahal kita tahu, ketika kita merasa lemah, kasih Kristus akan bekerja. Ketika kita merasa tidak cukup, Tuhan akan menunjukkan bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada kekurangan kita. Kasih Kristus bukan hanya menghibur kita, tetapi kasih Kristus juga mengubah kita menjadi saluran kasih-Nya. Maka pertanyaan Injil hari ini bukan lagi seberapa banyak yang aku miliki. Pertanyaannya seharusnya menjadi, apakah aku mau menyerahkan yang saya miliki ini untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin kita hanya punya sedikit waktu untuk mendengarkan seseorang, gunakanlah. Mungkin hanya punya sedikit uang untuk membantu orang yang datang meminta kepada kita, gunakanlah. Mungkin hanya sebuah tindakan menelepon kepada seseorang yang kesepian yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Atau mungkin di hati kita hanya terselip sebuah kata maaf dan keinginan pengampunan yang sudah lama tertunda, sekarang ungkapkan itu. Itu akan mengubah banyak hal, itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, di tangan kita mungkin semuanya nampak kecil, tetapi jika kita bawa kepada Tuhan, semuanya dapat menjadi mujizat bagi orang lain. Maka hari ini saya mengundang Anda untuk pulang dari perayaan ini dengan 2 keyakinan. Yang pertama, tidak ada penderitaan, kegagalan, ataupun kesulitan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Yakini bahwa tak ada penderitaan, kegagalan, atau kesulitan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan hal yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang selalu berada di dalam kasih Kristus, kita tidak perlu takut memberikan hidup kita bagi sesama. Jangan pelit. Yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Ya. Alasannya, sebab ketika apa yang sedikit kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi berkat yang berlimpah. Ya. Ketika apa yang sedikit itu, yang mungkin sering kita simpan untuk diri kita, ketika kita membawanya kepada Tuhan, Dia akan menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama. Maka itulah kabar gembira hari ini. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita selalu dipegang oleh kasih Kristus. Dan selama kita tetap berada di dalam kasih-Nya, maka akan selalu ada harapan, akan selalu ada jalan, dan akan selalu ada mujizat yang dapat dikerjakan Tuhan melalui kehidupan kita.
Semoga saya, Anda, dan semua orang percaya menjadi berkat bagi dunia. Amin.